Yang saya hormati Pak Muhammad Rusmono, Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Pak Nazarudin, Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, dosen, Rektor Sekolah Tinggi Perguruan Pertanian Bogor, Bapak Ibu sekalian, ada yang dari daerah penelitian saya. Daerah penelitian saya itu salah duanya ada di sini, yaitu Cianjur dan Sukabumi. Upaya dan kerja keras dari kementerian ini, dari dinas-dinas baik di provinsi maupun di kabupaten kota, tentu kita tidak bisa menyampingkan upaya dan kerja keras itu. Saya salah satu pimpinan di Komisi 4 DPR RI yang membidangi masalah pertanian, masalah kelautan perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, dan masalah pangan. Salah satu yang saya tidak segan-segan memuji siapapun, Pak Omon yang sering ikut rapat dengan kami, Pak Nazarudin juga sering ikut rapat di DPR. Saya orang yang kadang-kadang disikut oleh kawan saya. Ada apa yang memuji? Ada momen bukan bahwasanya sanksi yang dibuat itu bisa diberikan kepada siapapun dalam situasi dan kondisi apapun. Saya termasuk orang yang kalau bagus ya saya puji bagus, kalau jelek minta ampun saya kritiknya pedas gitu. Bahkan tidak segan-segan di dalam rapat koordinasi lintas eselon 1, ada eselon 1 yang saya usir sampai betul-betul terusir sekarang dari kementerian. Karena apa? Karena saya memahami bahwa apa yang dibicarakan bukan kepentingan pribadi, yang dibicarakan adalah kepentingan rakyat. Saya lahir dari rakyat, saya mengemban amanah rakyat, banyak pengaduan kepada saya. Kalau dilaksanakan oleh eksekutif sesuai dengan tugas fungsi saya, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran, yang baik ya kita sebut baik, yang kurang baik ya kita sebut kurang baik. Perlindungan terkait dengan berbagai aspek, tentu hal-hal yang melindungi. Saya kaget kemarin bahwa pertama hasil sensus 2013, sensus pertanian 2013, karena sensus kependudukan selalu berada di akhiran angka 0 setiap 10 tahun sekali. Ini harus tahu juga. Sensus pertanian itu dilakukan setiap 10 tahun sekali dengan angka terakhirnya adalah berada di posisi angka 3. Kemudian ada sensus ekonomi yang dilakukan setiap jatuh pada angka huruf 6. Baru tahu ya? Baru tahu pasti. Karena saya baru belajar dari BPS. Saya baru tahu juga. Oh gitu ya. Gampang menghafalnya, 0 tidak nampak. Jadi tahun 2016 ini adalah dilakukannya sensus ekonomi. 2013 dilakukan sensus pertanian. Akan dilakukan sensus pertanian nanti pada tahun 2023. Nah, di dalam sensus pertanian 2013 ternyata kita keluarga, rumah tangga keluarga yang bekerja di sektor pertanian turun dari 31 juta menjadi 26 juta, turun 5 juta. Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk kita yang tumbuh dalam 10 tahun terakhir itu menjadi 254 sekian juta. Berbanding terbalik, artinya bahwa pertambahan penduduk tidak berpengaruh terhadap tenaga kerja di bidang pertanian. Padahal setiap tahun ada target, pada setiap tahun anggaran ada target serapan terhadap pertumbuhan angkatan kerja di bidang pertanian. Kita kawal, hanya memang tahapannya harus diawali
sosialisasi. Sosialisasi insya Allah hari Selasa dan Rebo minggu depan itu yang kita undang BKD dan pimpinan kelembagaan kejuruan kabupaten, termasuk Bakoru. Kita akan terus melibatkan Bakoru. Nah, pada saat sosialisasi mau juga mengisi informasi. Nah, informasi ini akan kita kawal dan kita giring, ya. Karena kalau kabupatennya tidak butuh, ini jadi masalah. Nah, kita udah punya ketentuan Permentan nomor 72 tahun 2011 tentang kebutuhan jabatan fungsional penyuluh. Dasarnya itu satu desa satu penyuluh. Itu amanat Undang-Undang nomor 19 tahun 2013. Ya. Jadi saya yakin yang memenuhi syarat dengan yang dibutuhkan beda jauh. Contoh Sukabumi mungkin yang memenuhi syarat kurang dari 100, tetapi dibutuhkannya mungkin 200 sampai 300. Insya Allah ini yang kita perjuangkan. Kita tidak, saya kemarin sudah diskusi dengan Mentan, insya Allah tidak pakai batas ambang nilai. Ya. Kalau batas ambang nilai berat. Nah ini, pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin, sehingga sebanyak mungkin bisa lolos. Bagaimana yang tidak lolos? Nanti ada P3K, ya. Dan ini yang disampaikan Pak Herman betul. Kemarin saya cek langsung ke Asbed Perencanaan Kepegawaian bahwa PP, rancangan PP tentang manajemen ASN P3 sudah lolos dari Menko Polhukam, sudah ada di meja Presiden. Jadi yang tadi disampaikan Pak Herman kemarin kebetulan saya cek, ya, saya cek dan benar, ya benar. Dan kalau ada isu, bagaimana tahun depan? Tahun depan yang belum keurus masih diperpanjang kontraknya. Kalau tidak saya dimarahin Pak Herman, ya. Malah Pak Herman bukan diperpanjang, tambahin kamu mau THR-nya, ya. Jadi kalau nambah yang belum lolos kita perpanjang. Jadi nggak usah khawatir. Kita perjuangan PNS yang belum P3K, yang tidak lolos PNS tetap diperjuangkan P3K. Tahun depan kalau ada yang belum lolos juga diperpanjang kontraknya. Saya hanya minta satu, kerja tetap semangat dan serius. Itu saja. Kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, CQ Badan SDM Kementerian Pertanian, yang terus mensosialisasikan kemanapun, supaya apa? Supaya masyarakat tahu, supaya para pemangku kepentingan tahu, supaya para petani tahu bahwa masalah yang selama ini secara kultural itu terus menghantui terhadap mereka, terhadap para petani, karena luas lahan yang sempit, infrastruktur yang perlu diperbaiki, input produksi yang boleh jadi kekurangan ataupun kesulitan untuk mendapatkannya. Di dalam undang-undang ini sudah dijamin, sehingga ada beban moral bersama bahwa sesungguhnya untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan terhadap petani bukan saja menjadi kewajiban negara, kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Ini yang terus disosialisasikan, dan tentu muatannya di dalam undang-undang ini banyak sekali, karena ini menjawab terhadap semua permasalahan petani. Nah, sehingga total jumlah penyuluh saat ini ada 44.000. Nah, dari 44.000, desa potensi pertanian seluruh Indonesia ada 72.000. Nah, sehingga masih 42.000, tapi desanya 72, sehingga satu penyuluh masih ada yang menangani 2 atau 3 desa. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi THL yang 19.000 ini sudah ada surat dari Menpan RB, ada rekrutmen
calon pegawai negeri sipil untuk penyuluh pertanian, khusus dari tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian. Tentunya yang memenuhi persyaratan secara administratif, usia di bawah 35 tahun. Tapi secara teknis tentunya berkinerja baik. Nah, ini data kami yang di bawah 35 tahun dari 19.000 ada sekitar 7.600-an. Nanti ya kita harapkan THL yang 7.600 ini mudah-mudahan bisa jadi pegawai negeri. Kan harus testing dan sebagainya.